Halo netizen, Mina Aydin wal Faizin, mohon maaf lahir batin, udah lama nih nggak upload video di abis lebaran ini ya, dan pas banget nih. Untuk video kali ini kita ada all new Citroen C3 Aircross. Ya, jadi ini adalah sebuah SUV compact baru, 7-seater dari Citroen yang merupakan pabrikan asal Prancis yang sudah resmi masuk ke Indonesia lagi ya. Jadi untuk harganya ini menarik banget ya. Dia 289,9 juta rupiah, dan untuk yang warna dual tone seperti ini jadi 294,9 juta rupiah. Dan ini tuh diimpor dari India utuh. Jadi dia CBU India, dan kerennya lagi untuk 500 konsumen pertama selama setahun kalian akan dapat traktiran bensin dari Citroen senilai 10 juta rupiah. Mantap banget nggak tuh? Oke, itu kan soal promo-promo dan harga udah kita sebutin. Sekarang kita bahas eksteriornya dulu ya. Jadi C3 Aircross ini merupakan versi 7-seaternya dari Citroen C3 ya, yang sebelumnya udah pernah dijual juga. Dan bedanya tuh lumayan banyak gitu ya, walaupun cuman kayak dipanjangin doang, tapi mukanya tuh lumayan beda. Yang kelihatan mirip itu dari lampunya sih emang. Jadi bentuk BRL LED-nya ini memang mirip, dan untuk yang versi dijual lampunya udah diganti LED ya. Aslinya dia masih bohlam, jadi lebih oke lagi untuk perjalanan di malam hari. Dan di bagian bawah fog lamp-nya juga udah pakai LED ya. Dan kerennya juga untuk yang versi two-tone itu nggak cuma atap dan cover spion, tapi aksen-aksen yang di bagian grill itu juga berwarna putih gitu ya. Dan logo Citroennya memang masih logo Citroen yang lama, belum yang oval kayak di versi Eropa yang baru ajak keluar. Dan untuk tatakan plat nomor juga panjang gitu ya, jadi buat kalian yang pengen plat nomor Euro itu jadi cakep banget. Dan lanjut ke bagian sampingnya, velgnya juga cakep nih. Modelnya tuh 4 palang dual tone seperti ini. Dia berukuran 215 60 R17, rem depan disc brake, belakang tromol sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, hill start assist, dan lain-lainnya ya. Dan gue udah coba juga enak banget ya, khas Citroen. Hashtagnya kan flying carpet ride ya, jadi bener-bener empuk sesuai DNA-nya Citroen dari dulu ya. Walaupun dia cuman rakitan India, tapi ternyata tetap nyaman seperti Citroen yang ori Eropa. Dan lanjut ke bagian sampingnya, dia ada black cladding juga warna hitam. Di bagian pintu juga ada kayak semacam body cladding, dan ada aksen putih untuk yang versi two tone seperti ini. Tadi ya spionnya dia dual tone, ada lampu sen, pengaturan kaca udah elektrik, tapi pelipatannya memang masih belum, jadi masih lipat manual. Di bagian atas juga ada roof rail yang ala-ala, dan untuk handle-nya juga masih model pop out seperti ini. Lanjut ke bagian belakang, untuk rem seperti ini dia masih promo, dan bagian belakangnya ini juga atraktif nih. Gue suka banget bagian belakangnya, keker, kaku, dan gak kayak mobil sekarang yang bulat-bulat ya. Dia tuh ngotak semua, dari bentuk lampunya dia ngotak semua. Dan untuk lampu belakang memang masih full bohlam, tapi dia juga sudah ada rear fog lamp di bagian bawah sini, jadi lebih safety di cuaca buruk. Di bagian pintu bagasi juga ada logo Citroen yang besar, dan ada emblem C3 Aircross, dan ada emblem PureTech juga untuk teknologi mesinnya. Di bagian bumper belakang juga lebih maco, dan ini secara belakangnya ya, buntutnya itu beda total dibandingin Citroen C3 biasa yang versi 5-seater. Jadi perubahannya tuh ekstensif banget, gak cuman kayak bodinya dipanjangin doang, tapi semuanya diubah. Di belakang ada sensor parkir 2 titik, ada kamera mundur, lampu plat nomor juga sudah LED, dan di bagian kaca ada wiper. Di fogger belakang high mount stop lamp, spoiler dengan antena shark fin di atas. Untuk bagasinya dia tombol elektrik. Untuk bagasinya seperti ini. Nah, uniknya adalah jok baris ketiga ini. Jadi dia selain bisa dilipat 50-50, dia tuh bisa dicopot seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau butuh ruang bagasi bawah, ini udah tinggal copot seperti ini aja. Dan kalau misalnya mau ngangkut 7 penumpang lagi, itu tinggal masukin lagi aja. Cuma emang harus 2 tangan ya, agak tricky soalnya. Nah, harus ada dicantolin, bawahnya di klik gitu ya, dan tinggal ceklekin di bagian bawah sini. Ini kayaknya belum rata ya, jadi ya pokoknya semudah itu. Kalau misalnya kita pakai 2 tangan itu langsung blek-blek.
balik ke 7-seater mode lagi. Nah, di bagian sini juga ada lampu bagasi, ada sedal untuk baris ketiga, dan ada USB A 2 port juga untuk penumpang baris ketiga. Ada cup holder di kiri dan kanan, serta ada gantungan-gantungan unik nih. Di kanan dan kiri maksimal 3 kg. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Citroen C3 Aircross ini. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin 1200 cc 3 silinder dengan turbo. Tenaganya 110 PS dan torsinya 205 Nm. Dan untuk Citroen C3 Aircross ini juga dapat pilihan transmisi otomatis 6 percepatan ke roda depan, yang beda sama Citroen C3 biasa yang so far untuk di Indonesia masih tersedia dengan transmisi manual 5 percepatan aja ya. Jadi untuk yang versi 7-seaternya ini udah dapat transmisi matic nih. Dan mesin ini tuh bertenaga tapi irit banget. Jadi gue udah sempat nyoba sebelum launching resminya ini, gue bawa ke Pantura bahkan sampai ke Cirebon gitu ya. Untuk rute tolnya itu bisa di 17 km per liter. Tapi dengan catatan kita jaga di 100-110 km per jam ya. Kalau udah lebih dari itu, kita udah nanjak ke 120 km per jam gitu ya, itu agak jadi sedikit lebih boros gitu ya, karena turbo itu nge-spool terus. Jadi paling irit tuh di 14 km per literan gitu ya kalau kita high speed di atas 120 km per jam. Dan untuk rute dalam kotanya itu gampang banget di 13 km per liter. Jadi mesin kecil tapi bertenaga dan irit juga. Nah, ada satu catatan yang dari gua gitu ya, yaitu hood latch-nya ini itu dekat banget sama manifold turbonya. Jadi kalau lagi panas gitu ya, buka kap mesin itu agak tricky, jadi harus hati-hati. Untuk di bagian kapnya juga sudah dapat peredam dan oke lah. Yuk sekarang kita lihat ke interiornya, karena interiornya juga cukup unik nih. Nah, interiornya mirip seperti Citroen C3 biasa ya dari bentuk dashboardnya, tapi permainan warnanya tuh udah diubah gitu ya. Jadi three-tone gitu ya. Bagian atasnya hitam, bagian tengahnya tuh kaki, bagian bawahnya tuh dia ivory atau putih gading. Jadi cakep gitu ya. Untuk bagian door trim juga 3 tone. Hitam plastik biasa, hitam glossy di bagian bawah sini, ada putih gadingnya, bahkan ada kayak panel denim di bagian armrestnya yang juga ada di pintu belakang. Nah, untuk joknya aslinya dia fabric ya kalau di India sana, tapi untuk di versi Indonesia ini udah pakai jok kulit. Dan untuk jok pengemudi juga ada armrest yang bisa dilipat, dan pengaturannya juga lengkap lah ya. Ada height adjuster di sini, recline, sliding, dan ada tuas pembuka kap mesin. Tangki maksudnya. Oke, seperti ini interiornya dari Citroen C3 Aircross. Tadi ya menarik warna interiornya, dan untuk kuncinya sih seperti ini. Jadi masih kunci colok gitu ya, dan memang modelnya tuh agak jadul. Dia ada tombol lock dan unlock, kita tinggal masukin gini aja dan seperti itu instrument clusternya. Jadi ada animasi sedikit lah tulisan Citroen, dan dibandingin Citroen C3 biasa dia udah dapat setir kulit nih. Dan kalau di India sana Citroen C3 itu baru ada dapat improvement juga, setir kulit dan instrument cluster yang sama seperti versi Aircross ini. Kalau tadinya kan dia masih speedometer dot matrix ya, dan belum setir kulit. Nah, pengaturannya ini juga cukup oke. Cuma tilt aja tapi pas gitu loh, nggak kayak mobil negara berkembang yang biasanya nggak nyaman gitu. Ini oke. Nah, tombol-tombolnya juga cukup oke nih. Di sebelah kiri ada tombol pengaturan MID, ada klakson dan airbag di tengah gitu ya, dan ada volume, angkat tutup telepon, ganti source, dan voice command di sebelah kanan. Di belakang setir juga ada tuas untuk lampu, fog lamp depan dan fog lamp belakang. Terus dia juga ada triple turn signal, dan yang sebelah kiri ada intermittent wiper depan dan belakang ya. Untuk instrument clusternya seperti ini. Tadi dia layar TFT LCD, ada tachometer, speedometer, temperan udara luar, fuel gauge, temperature gauge, dan mobilnya masih geras banget ya, odonya baru 10 km tuh di bawah. Kita lihat ya menunya ada apa aja. Ada ecometer, jadi kayak tachometer ala-ala mobil listrik gitu. Ini yang blank. Terus ada konsumsi BBM trip A dan trip B, kayak kecepatan rata-rata, jarak tempuh, dan konsumsi BBM rata-rata. Dan ini juga ada tire pressure warning system. Jadi dia ada pengukur tekanan ban, walaupun dia nggak bisa ngukur berapa
PSI dari masing-masing ban. Dia cuma ngingetin kalau ada ban yang kempes saja, baru dia memberi notifikasi gitu ya. Dan balik ke RPM. Di bagian menu ini ada vehicle settings yang isinya cuma remote unlock. Jadi kalau kita unlock dari remote itu langsung semua pintu atau pintu pengemudinya doang. Di bagian user setting ini untuk setting brightness. Yang sayangnya untuk di level 1 ini masih terlalu terang buat mata gua ya. Terus di bagian team selection ini ada khaki dan black. Jadi lebih berwarna gitu ya. Unit selection ini untuk satuan odometernya bisa ganti mil atau kilometer, dan itu juga gabung ke trip dan lain-lain ya. Sama untuk satuan temperaturnya mau Celsius atau Fahrenheit. Di bagian language ini juga banyak nih, ada Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis buat kalian yang pedantik, dan ada Arabic, Turkish, Portugis, dan bahasa Indonesia serta Malaysia dan Thailand. Ada econometer juga, jadi meternya itu bisa dinyalain atau enggak. Ini cek untuk clear warning ya, kayak pintu belum rapat atau fuel low kayak gini. Maintenance ini untuk mengingat service. Dan balik ke instrument cluster utamanya. Jadi keren ya, cukup atraktif gitu. Walaupun dia simple, kelihatannya kayak kecil tapi informasi banyak banget. Sayang aja dia kurang redup kalau lagi malam hari. Lanjut lagi ke sebelah kanan, di sini ada ventilasi AC bisa dibuka tutup. Di bagian sini juga ada tombol untuk window lock dan pengaturan spionnya. Serta di bagian sini juga ada headlamp leveling manual yang enaknya tuh dari kabin gitu ya, nggak perlu putar-putar obeng. Di bagian bawah pedalnya masih model gantung. Footrest ini juga nyaman sekali untuk kaki kiri, dan ada tuas pembuka kap mesin. Untuk di bagian door trim juga ini hampir semuanya plastik keras, tapi untuk di bagian armrest ini denimnya bagus gitu loh. Dan ada switch untuk power window juga, sudah auto down tapi memang belum auto up ya. Di bagian handle sini juga unik nih, warnanya silver, dan central lockingnya seperti ini. Ada door pocket, speaker, tweeternya juga posisinya oke gitu loh, dia ngarahnya ke dalam, jadi audionya juga surprisingly good. Di bagian atas ada sun visor pengemudi yang polos, yang sebelah kiri dia ada cerminnya, dan ada lampu kabin yang masih bolam. Spion tengah juga manual dimming standar, dan head unitnya ini juga mirip seperti di Citroen C3 biasa ya, yang modelnya tuh touchscreen 10 inci dengan koneksi wireless Android Auto dan Apple CarPlay. Ini gue udah coba juga, enak suaranya, dan dia juga ada kamera mundur seperti ini. Dan settingnya sih nggak banyak ya, cuman kayak alert aja, terus setting general, display, phone, audio, clock gitu-gitulah. Ya, jadi tampilannya oke, gue suka, dan nggak kelihatan murahan gitu. Dia juga cukup lebar. Dan bisa dimatiin juga layar. Kalau misalnya kita silau gitu lagi malam-malam, nggak kayak speedometer ini, agak sayang banget sih. Dan AC tengahnya juga bisa dibuka tutup, warnanya juga black glossy di bagian tengah sini. Terus di bagian AC juga lengkap nih, dia manual climate control sama seperti C3 biasa. Jadi fan speednya di sini ada 4 speed, ada mode AC, defogger belakang, zona AC lengkap, ada defogger depan, bisa ke kaki juga, dan sirkulasi udaranya bisa dibuka dari luar. Ada cooler dan ada heater juga. Kepake banget untuk di daerah tinggi ya. Ada USB-A, tombol lampu hazard, dan bukan USB, ini power outlet 12 volt biasa. Dan storage juga banyak nih, di atas, di bawah, 2 buah cup holder. Dan ini dia nih transmisinya dari Citroen C3 Aircross ini, dia otomatis 6 percepatan, dan dia juga ada triphonic-nya. Ke depan turun gigi, ke belakang naik gigi, like it should di transmisi triphonic ya. Kalau ke belakang tuh naik gigi lebih sporty gitu ya, kayak di Mazda. Di belakangnya juga ada parking brake. Nah, uniknya di belakang parking brake itu ada switch untuk power window belakang. Jadi untuk membuka itu dari sini, dan dia juga auto down. Cuma emang belum auto up aja. Makanya dia ada window lock yang terpisah di bagian dashboard sebelah kanan tadi ya. Di sebelah kiri juga ada open storage, tapi ini kecil banget sih, kayak buat naruh handphone sih nggak muat. Dan di atas juga ada airbag pengemudi, penumpang depan maksud gue. Dan ada glove box yang ukurannya oke lah, standar. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Citroen C3 Aircross ini. Sekarang kita lihat ke kabin belakang. Ini udah posisi nyetir gue juga kebetulan. Kita lihat ke belakangnya. Untuk belakangnya juga sebetulnya cukup oke sih, cukup lebar. Dan bentar, ini kurang maju.
karena tadi lagi syuting ya, biar lebih lega jadinya gue mundurin. Nah, kemarin gue segini nyetirnya. Kita coba sekarang di belakang posisi nyetir gue. Nah, ini oke loh, lega. Yang jadi catatan gue adalah backrestnya nggak bisa rebah-rebah banget. Jadi di sini ada tali ini, dan ya udah, ini paling rebah. Yang which is untuk sebuah low SUV ya, tanda kutip, ini masih agak tegak. Jadi andaikan bisa direbahin lagi, ini akan lebih pol lagi. Tapi efeknya adalah legroom di belakang tuh jadi lumayan lega. Nah, di belakang sini juga bisa buat bertiga ya sebetulnya. Di sini ada seat beltnya, walaupun di tengah cuma 2 titik aja, nggak 3 titik kayak di kiri dan kanan. Dan headrest tengahnya juga nggak bisa diatur. Untuk di belakang jok depan juga ada seat back pocket, ada 1 buah cup holder, dan ada 2 buah malah USB-A di belakang center console. Nah, di atas ini juga ada yang unik nih. Dia ada blower tambahan yang ya jujur ini blower aja, bukan AC double blower dengan evaporator kayak low SUV kebanyakan. Dia tuh lebih ke air circulator kayak ya Calya Sigra gitu. Jadi di sini ada lubang angin, kita ngambil udara dingin AC depan tuh dari sini, nanti dihembuskan ke penumpang belakang. Cukup oke sih, walaupun ya di cuaca yang terik gitu ya, agak nggak guna juga sih. Tapi yang penting ada. Di sini juga ada 1 lampu kabin, grab handle-nya juga cuma di belakang doang ya uniknya. Jadi di penumpang depan nggak ada. Dan untuk di bagian door trim belakang itu juga sama seperti di depan, plastik keras. Untuk di bagian armrest itu dia denim, cup holdernya warna kaki atau apa namanya, ivory ya. Dan ada speaker di bagian bawah. Untuk bagian belakangnya sebetulnya ini untuk sebuah 7-seater agak ngepres ya. Jadi kita lihat dari sini aja tuh. Untuk orang dewasa ini agak kurang lah ya. Jadi kalau boleh jujur, gua nggak akan masuk ke baris belakangnya. Tapi untuk anak kecil atau orang di bawah 160 cm ini masih nyaman. Gue udah ngajak temen gue yang tingginya 160 cm, menurut dia masih oke. Jadi ya gitulah, untuk anak kecil oke. Untuk orang dewasa kalau bisa jangan. Oke. Cukup segitu dulu untuk review dari all new Citroen C3 Aircross tahun 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.